Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent ya. Kali ini saya ingin membuat suatu video kepada Anda di mana dengan judulnya adalah saham bearish buy di support sama dengan salah besar. Jadi teman-teman, video kali ini saya buat adalah bukan untuk mencari perbandingan, bukan untuk ingin menjelekkan teknik analisa lain, tidak ada. Hanya saja saya akui dengan pasti bahwasanya saya ketika menganalisis suatu saham dengan metode technical analysis, otak saya tidak mampu. Seperti itu teman-teman. Kemampuan saya kurang. Seperti itu. Jadi saya bodoh. Ya, saya akui bodoh, saya nggak pintar dalam menganalisa saham dengan technical analysis. Jadi di sini akan saya paparkan kenapa saya meninggalkan teknik analisa yang pertama sekali saya pelajari ketika saya terjun di bursa, yaitu technical analysis. Karena faktornya adalah ini, saham bearish ketika saya buy di support sama dengan salah besar. Artinya bagaimana? Seperti ini akan saya paparkan tahapnya dari bagaimana cara teknik analisa saya, sehingga saya memaparkan hal tersebut, ya. Jadi nanti buat teman-teman para teknikal, tolong bantu koreksi ya, yang punya technical analysis ya, bantu koreksi di mana kesalahan saya sehingga saya tidak mampu dalam menganalisa suatu saham dengan metode technical analysis. Seperti itu dia teman-teman ya. Jadi mari simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi begini dia teman-teman. Jadi kita buat dulu chartnya seperti ini ya. Oke. Oke ya. Oke. Kita buat dulu ya. Oke. Kita katakan saham ini harganya ada di 200. Lalu di sini harganya 226 misalnya ya. Lalu di sini harganya di harga 230. Nah, lalu ini adalah ATH dari saham itu. Di sini misalnya ATH-nya ya. Di sini ATH-nya tertinggi gitu. Jadi saham itu pergerakannya seperti ini teman-teman. Jadi saham itu dia seperti ini. Di ini kita katakan di harga ini misalnya adalah 250. Seperti itu ya. Lalu saham itu bergerak seperti ini. Cus. Ya, bergerak seperti ini. Cus. Ya, lalu dia begini. Nah, misalnya beginilah pergerakannya. Ini misalnya nih ya. Lalu naik. Nah, lalu longsor teman-teman. Inilah bearishnya, longsor. Nah, lalu ketika itu longsor, saya melihat ya dengan metode yang saya pakai kemarin itu, saya melihat ada support di 230 gitu. Karena pernah sideways di sini ya, di sini juga pernah sideways. Ada support di 230. Ya, ini support. Ya. Nah. Oke. Lalu di sini juga support. Lalu di sini juga support. Nah, seperti itu. Ya. Ini support. Nah, lalu teman-teman, ketika saham ini turun, dulu ketika saya belajar dengan saya punya mentor ya kan, nah dia mengatakan seperti ini kepada saya pada saat itu ya kan, buy di support begitu. Jadi berarti saya buy di 230 misalnya begitu ya, buy di support katanya buy. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari support ini jebol, di hold saja. Nanti di support berikutnya kita buy lagi untuk fresh down. Seperti itu yang disampaikan. Gitu dia. Itu dulu mentor saya di technical analysis. Jadi dia mengatakan seperti itu. Jadi kita sampai di sini, rupanya apa teman-teman? Jebol. Turun ke bawah gitu. Jadi kita pada saat ketika buy di 230 ini, kita sudah loss. Loss kita. Seperti itu. Nah, lalu dia mengatakan, mentor saya itu mengatakan bahwasanya buy di support berikutnya untuk fresh down gitu. Nah, kita buy lagi di sini nih, buy. Oke, kita fresh down gitu ya kan. Nanti di situ akan ada pantulan begitu dia. Lalu jeng sampai di sini. Begitu kita buy rupanya jebol lagi gitu dia. Jebol lagi teman-teman, supportnya jebol lagi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah ketika suatu saham bearish, jangan coba-coba buy di support. Jangan coba-coba. Seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah supportnya itu valid akan mantul. Tidak ada yang tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya diajarkan dulu konsepnya seperti itu. Buy di support, ketika buy di support jebol, buy di support jebol. Kenapa? Setelah saya pelajari teman-teman adalah kenapa dia mengatakan buy di support? Karena di sini support adalah pelajarannya adalah
candle masa lalu. Berarti kan di sini tidak tercipta candle. Berarti di sini adalah tercipta candle. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah candle masa lalu ini bisa dipastikan 100% barang bandar masih ada? Itu dia, teman-teman. Kalau memang di sini di candle masa lalu ini ada barang bandar, itu pasti mantul, itu pasti mantul. Ada yang mantul dari support, ada, bukan tidak. Tapi kalau memang barang bandarnya udah habis, itu akan jebol. Walaupun di situ ada support. Artinya apa? Candle masa lalu acuan, seperti itu. Sehingga itulah yang membuat saya meninggalkan technical analysis, teman-teman. Karena saya menganggap teknik ini tidak membuat saya lebih smart, tidak membuat saya lebih bisa cuan secara konsisten dari bursa begitu. Karena apa? Otak saya lemah, saya bodoh terhadap teknik ini gitu. Saya tidak pintar. Saya sudah coba mempelajari, bukan sehari 2 hari saya mempelajari technical analysis ya, dalam konteks tahunan seperti itu. Tapi saya lemah. Saya juga pernah belajar dengan mentor, ya konteksnya begini gitu. Pola-pola dalam technical analysis seperti macam-macam candle, macam-macam pola itu pun saya ketahui, gitu. Bukan tidak. Seperti itu dia. Nah, ya akan tetapi pola-pola technical analysis itu bagus menurut saya, karena ketika suatu saham membuat suatu pola itu enak kalau pakai technical analysis seperti itu. Ya, jadi saya secara pribadi hanya memakai technical analysis untuk melihat suatu polanya. Validasinya saya tetap memakai volume. Seperti itu, teman-teman. Itu yang membuat saya akhirnya meninggalkan itu karena di sini jebol. Lalu misalnya ada support di 200 ya kan. Kita masukkan lagi di sini support di 200, masuk sini. Nah, baru kita disuruh buy lagi ya, fresh down lagi, lama-lama uang kita habis. Seperti itu. Akhirnya jebol juga. Cus, seperti itu. Jadi, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pakai, seperti itu ya. Apa yang saya pakai dalam suatu teknik analisa dengan teknik volume yang merupakan sebagai validasi saham itu akan naik adalah akan saya paparkan dia via chart seperti ini contohnya. Jadi kalau kita lihat misalnya saham BBRI ini ya, BBRI ini misalnya, nah kita lihat kan 6.400 kan dia longsor ya, di atas 6.400 baru longsor. Nah kalau kita lihat di sini tuh ada support ya, sebentar ya, di sini tuh ada support. Nah di sini ada support ya. Nah lalu di sini ada support. Kalau kita lihat di sini juga ada support. Nah di sini juga ada support. Nah, lalu kita lihat di sini juga ada support, ya. Ini, bentar ya. Nah, di sini juga ada support nih. Nah, ini di sini juga ada support. Nah, lalu kita lihat di sini juga ada support, ya. Di sini juga ada support. Nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi dulu ketika saya dulu belajar dari seorang mentor begitulah ya, ada yang seorang teknikal analisis. Jadi kita disuruh itu antrinya di sini gitu. Di sini antri di support ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti apa? Kalau misalnya nanti breakdown atau turun di bawah support ini, kita nanti tunggu lagi di support berikutnya untuk melakukan average down gitu dia. Nah, lalu kalau turun lagi dari sini, kita lakukan lagi nanti tunggu support berikutnya lagi untuk melakukan average down seperti itu dia. Nah, ketika harga saham ini turun, saya dalam 3 fase ini melakukan average down, dana cash saya sudah habis gitu. Cash habis, ya kan? Cashnya saya habis, ya. Nah, tapi ya, cash habis. Tapi uang saya atau maksudnya apa, average saya itu belum sampai gitu, dia masih longsor terus gitu. Nah, ketika harga sampai di harga bottom nanti ya, misalnya di sini kita disuruh buy lagi. Nah, ketika sampai di harga bottomnya dan dia mulai mantul, saya sudah tidak punya cash lagi untuk melakukan average down. Seperti itu dia. Lalu saya berpikir secara logika, wah ini nggak betul kalau saya ikut yang seperti ini begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan teknik analisa ini. Seperti itu dia. Jadi buat teman-teman juga ketika ada saham yang longsor gini atau bearish dia dalam kondisi bearish, ketika dia mencapai di support, jangan coba-coba buy langsung. Saran saya seperti itu. Saya akan ajarkan ada teknik cara yang buy yang tepat. Seperti jangan coba buy langsung. Itu salah besar menurut saya. Karena adalah
penentuan support ini adalah berdasarkan dari candle masa lalu kan, candle masa lalu ini ya yang sudah pernah terjadi. Pertanyaannya adalah apakah ketika harga mendekati area support, misalnya ini area support. Nah, acuan kita menentukan support ini kan candle masa lalu yang di sini kan gitu dia, candle yang di sini seperti itu. Pertanyaannya adalah ketika harga saham ini longsor turun, apakah di candle masa lalu ini masih ada barang bandarnya? Kalau masih ada, dia akan naik. Tapi kalau nggak ada, dia akan longsor terus, teman-teman. Jadi buy di support itu menurut saya, kalau dalam posisi bearish ya, dalam posisi bearish. Tapi kalau dia dalam posisinya bullish tidak, karena kadang ada penurunan. Contohnya ini dia naik nih, baru ada penurunan gitu. Nah, kita menunggu di support bagus, dia akan naik lagi. Tapi kalau dia bearish kayak gini, udah dia naik terlalu tinggi dan dia longsor, ya jangan coba-coba buy di support. Saran saya seperti itu. Setidaknya adalah kita harus mempunyai pola pikir. Kita pastikan bahwa support tersebut benar-benar kuat dan bisa mantul kelak seperti itu. Jangan menunggu kita di support. Saran saya seperti itu ya. Gitu teman-teman. Jadi saya tidak mengatakan teknik analisa ini nggak bagus, enggak. Teknik analisa ini bagus, tapi saya bisa dikatakan kurang update atau mungkin saya bodoh dengan teknik analisa ini. Pola pikir saya untuk memakai teknik analisa ini kurang seperti itu. Saya nggak bisa, nggak mampu saya. Saya banyak tahu ya. Saya tetap juga memakai teknik analisa ini seperti untuk melihat apanya pola seperti cup and candle ya, double bottom, shoulder seperti itu ya. Saya melihat pola itu dengan apa? Dengan technical analisis gitu dia. Supaya saya tahu oh rupanya polanya ini, berarti dia berpotensi naik atau turun gitu. Tapi untuk memastikan kapan saya waktunya buy, saya basically-nya adalah volume. Karena validasinya menurut saya adalah volume, kita bisa menggambar suatu pola dari pergerakan suatu bandar itu pada chart, tapi untuk validasinya bahwa saham itu naik atau lanjut turun adalah basicnya kembali kepada volume. Seperti itu teman-teman. Itulah menurut saya. Gitu. Jadi saya membuat yang namanya analisa volume seperti itu ya bersama teman-teman yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, dari dalam konteks ini saya menentukan ada yang namanya pola adalah 3 sampai 7 hari. Ya, sampai 7 hari teman-teman ya. 3 sampai 7 hari. Yang disebut dengan konteks 3 sampai 7 hari ini adalah yang saya sebut namanya dengan TBP. TBP itu apa? TBP itu adalah target buy prioritas seperti itu. Di mana pola pikirnya adalah secara asumsi bahwa bandar akan melakukan kembali akumulasi di area TBP. Penentuan area TBP ini berdasarkan apa saya ambil berdasarkan daripada karakter. Karakternya bagaimana saya mengambil support akhir gitu. Jadi contohnya ini support akhirnya di sini. Lalu dia kan longsor, lalu ada sideways di sini. Nah, inilah disebut area TBP. Ini turunnya berapa persen? Seperti itu. Lalu dia kita lihat support akhirnya adalah di sini lagi. Lalu dia turun di sini ada sideways lagi. Inilah disebut area TBP. Itu turunnya berapa persen. Jadi dari persentase itulah saya menentukan di mana area TBP berikutnya. Seperti itu dari keadaan yang lampau yang pernah dilakukannya. Seperti itu. Lalu secara apanya, syarat ketentuannya saya membuat ini 3 sampai 7 hari. Nah, seperti BBR ini, kita sama-sama ketahui, mungkin kita sama-sama tahu ya, bisa kita lihat di mana supportnya seperti itu. Nah, dari support itu kita belajar dari candle masa lalu. Ketika dia turun dari support berapa persen diturunkannya sehingga dia mulai sideways kembali, itulah yang disebut dengan TBP. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Tapi ada syarat ketentuannya adalah 3 sampai 7 hari. Apa itu Pak Pinem 3 sampai 7 hari? Kenapa ada muncul kata 3 sampai 7 hari? Ini berdasarkan ilmu pola pikir psikologis dalam saham, teman-teman. Caranya bagaimana? Seperti ini akan saya paparkan. Konsep 3 sampai 7 hari. Nah, kenapa ada konsep seperti ini? Ya, kita berkaca dulu. Yang pertama dulu adalah dari konsep retail ya, retail ya. Retail itu bagaimana? Saya mengambil asumsi dulu semuanya. Ya, kita sama-sama ketahui investor di pasar modal itu di atas 12 juta lebih ya. Nah, lalu konsep pola pikir retail ini bagaimana umumnya? Umumnya itu adalah pengen cepat cuan atau
cepat kaya. Umumnya seperti ini, banyak kita yang nggak sabaran. Kalau bisa kita pengen cepat cuan atau cepat kaya. Buat apa kita menunggu lama-lama uang kita ngendap di suatu saham, sedangkan kita itu bisa secara cepat cuan dari saham yang lain. Seperti itu teman-teman. Makanya saya memunculkan yang namanya konsep 3-7 hari. Seperti itu. Nah, artinya bagaimana? Artinya seperti ini teman-teman. Jadi, misalnya ada suatu saham. Nah, lalu retail kita, ini umumnya, saya ngambilnya umum. Karena umumnya seperti ini. Umum artinya, misalnya kita punya investor itu kan 12 juta lebih ya. 12 juta lebih di pasar modal ya. Nah, di pasar modal itu kita punya retailnya itu sekitar 12 juta lebih. Nah, 12 dari 12 juta lebih ini, dari 12 juta lebih ini, umumnya itu misalnya bilang adalah 9 juta orang gitu. 9 juta orang, ini dia pola pikirnya seperti ini. Kalau dari saham itu kalau bisa seperti ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya seperti ini teman-teman. Ketika suatu saham dia masuk di saham ini ya, sideways di sini. Saham sideways. Kita katakanlah sahamnya di harga 200 ya, 200. Nah, sideways di sini. Masuklah dia namanya fase 3 hari. Nah, jadi pada saat posisi ini kita katakanlah cash-nya kosong atau RDN-nya kosong. Cash, dia punya cash itu kosong. Kosong, RDN kosong. Nah, ketika dia sampai di 3 hari ini teman-teman, dia akan melihat, para retail ini akan melihat, oh di sana ada saham yang mau naik, dia mau bagi dividen, ini berpeluang sekali untuk naik, seperti itu. Maka banyak dari yang 12 juta orang ini akan memutuskan untuk cut loss teman-teman. Umumnya begitu, masih 3 hari pun udah cut loss saja. Tapi validasinya memang 7 hari. Ketika 3 hari ini masih banyak juga yang kuat hold. Saya secara pribadi jangankan 3 hari, 3 bulan pun saya kuat hold karena tipe saya bukan seperti itu gitu ya. Lalu dia akhirnya sideways lagi. Nah, akhirnya dia fase masuk sampai di 7 hari. 7 hari. Nah, maka pada saat 7 hari ini, pola pikirnya itu udah seperti ini. Buat apa saya memasukkan uang saya di saham ini, sedangkan udah 7 hari pun sahamnya nggak gerak. Lebih baik saya pindahkan ke saham yang lain, karena saya melihat saham yang lain itu berpotensi sekali untuk naik. Seperti itu, teman-teman. Saham yang lain itu berpotensi sekali untuk naik. Itu pola pikir dia, gitu. Pola pikirnya berpikir seperti itu. Menurut analisanya ya begitu, dia akan berpotensi sekali untuk naik. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika dia melihat saham ini masih sideways, dia melihat loss-nya itu misalnya saya katakan adalah, misalnya masih 50.000, misalnya masih 80.000, misalnya masih 100.000, akhirnya dia akan memutuskan untuk apa yang namanya cut loss. Nggak apa-apa lah, loss sedikit, yang penting uangku bisa kupakai untuk beli saham yang lain gitu dia. Nah, konsep inilah yang disenangi oleh para bandar seperti itu. Karena dengan seperti itu ketika Anda cut loss, barang akan dimiliki oleh bandar lebih banyak. Nah, ketika dia memiliki barang banyak dan barangnya cukup, maka harga sahamnya akan bergerak naik, teman-teman. Seperti itu. Itu dia yang saya memakai konsep pola ini. Karena pola pikirnya begitu. Retail itu pasti apalah, alah kalau cuman apa 1-2 hari oke masih kuat dia, tapi kalau udah 7 hari dia nggak kuat itu, kita buat aja seperti itu, sideways-kan dulu di situ gitu dia. Jadi di sideways-kan itu di situ, akhirnya setelah 7 hari dia akan banyak cut loss gitu. Mungkin bukan Anda mungkin nggak seperti itu, Anda mungkin kuat hold, jangankan saya katakan adalah 7 hari, mungkin 6 bulan pun Anda kuat hold mungkin seperti itu. Tapi kebanyakan umumnya kayak gitu, umumnya seperti itu, sehingga dia memutuskan untuk cut loss. Dan pada saat fase sideways inilah yang disebut dengan area TBP, yang saya sebut dia biasanya area TBP itu saya sebut dia range-nya itu, range area TBP itu ya, saya sebut dengan nama base demand area konsolidasi atau sama dengan area cicil bandar seperti itu. Nah, jadi kalau dia bergerak di range area TBP itu udah sampai 7 hari kita udah bisa masuk. Saya biasanya umumnya ketika dia 3 hari saya udah masuk. Ketika 3 hari saya masuk. Lot kecil-kecil. Tapi kalau udah 7 hari saya tambah muatan. Seperti itu. Karena umumnya bandar itu pun pintar. Pintar artinya adalah dia kadang nggak mau sampai 7 hari dia udah naik tinggi gitu. Tapi umumnya ini terjadi pada saham-saham yang liquid ya. Kayak gorengan kayak gitu. Kayak gorengan ya. Gitu. Tapi kalau
saham-saham yang LQ45 atau yang big cap begitu, enggak. Dia masih sampai mau 7 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah pola pikirnya saya menciptakan, saya membuat atau pola pikir 3 sampai 7 hari dari pola pikir retail yang banyak terjadi di pasar saham. Seperti itu dia teman-teman. Nah, semoga itu bermanfaat. Ya. Lalu kita kembali ke BBRI tadi. Nah, kita kembali ke BBRI ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Kita kembali ke BBRI ini. Jadi BBRI ini kita menentukan TBP itu dari support yang sebelumnya, seperti itu. Dari berdasarkan apa karakter dari penurunan ini, dari support ini di mana lagi dia sideways gitu. Jadi setiap saham itu teman-teman berbeda area TBP-nya karena karakternya berbeda. Ada yang turunnya sekian persen, ada yang turunnya agak dalam, ada yang turunnya dalam sekali, ada yang turunnya cuma dikit gitu dia. Jadi penentuan area TBP itu dari karakter yang terjadi. Jadi pola pikir itu harus kita pakai. Kita itu harus bisa menjadi seorang psikologis pada suatu saham. Di mana ya kira-kira area TBP-nya begitu. Jadi dalam konteks analisa volume, saya menentukan area TBP dari saham ini, bahwa saham ini akan berhasil menuju area TBP gitu. Yang pertama itu adalah saya masuk sebelumnya, teman-teman sudah melihat video saya yang sebelumnya tentang BBRI, saya menentukan 3 area TBP, jadi saya masuk di sini ke TBP 4. Jadi TBP 4 itu teman-teman, saya ambil weekly dulu ya. Jadi area TBP 4 dari saham apa ini ya, dari saham BBRI ini saya ambil dulu ya. Oke. Nah, ya ini TBP 4-nya itu adalah di range harga 47510 sampai dengan 4360. Itu dia TBP-nya ya. 4750 sampai dengan 4360. Jadi saya coba menentukan area TBP-nya ya di sini teman-temannya. Yang pertama dia itu adalah 4750 4630. Anda melihat sekarang harga di 4800 ya. Tapi nanti Anda lihat, saya yakin dan percaya harga ini akan sampai di harga 4750 teman-teman, seperti itu. Jadi 4750 sampai dengan 4630. Ya, 4630. Nah, seperti itu. Inilah dia namanya adalah area TBP 1, teman-teman ya. Area TBP 1 itu ini. TBP 4 ya, TBP 4 itu ini. Lalu yang berikutnya adalah TBP 5-nya 4.500 sampai 4.370 ya, 4.500 ya, saya ambil di sini 4.500 sampai dengan 4.370 ya, 4.370 ya, saya ambil di sini. Oke, ini dia TBP 5. Nah, lalu yang ke-6 ya, yang ke-6 itu 4.200 sampai dengan 4.120 ya, 4.200 saya ambil di sini. Oke. Ya, sampai dengan 4120. Ini TBP 6 ya, 4120. Ya, sorry. 4.200 sampai dengan 4120. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, begini. Jadi seperti ini teman-teman. Saya scroll begini ya. Inilah TBP-nya ya. TBP 4 ya. Saya buat dulu ya. TBP 4 itu di harga itu di harga 4750 sampai dengan 4630. Oke, ya, ini TBP 4. Baru kita masuk ke TBP 5. Itu di harga, saya buat dulu ya, TBP 5 itu di harga 4.500 sampai dengan 4370. Ya, oke. Nah, lalu yang terakhir itu di TBP apa? TBP terakhir itu di harga ya 4.200 sampai dengan 4120. 4.200 sampai dengan 4120. Nah, seperti ini teman-teman. 4.200 sampai dengan 4120. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Seperti itu. Nah, jadi artinya bagaimana? Artinya seperti ini teman-teman ya. Artinya seperti ini. Ketika harga saham masuk di area TBP ini, kita pakai konsep yang ini tadi, 3 sampai 7 hari. Kalau udah 3 hari dia bergerak di sini, kita masuk lot kecil-kecil. Kalau udah 7 hari kita pasang lot gede. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti dia bisa seperti ini. Harga saham itu turun ke sini ya, masuk di area TBP. Nah, lalu akhirnya dia naik nih. Harga sahamnya naik nih ke atas ya. Lalu akhirnya harga sahamnya naik. Cus balik mantul. Ya, balik mantul. Ya.
Mungkin dalam teknik unfold ini memang agak berat. Agak berat artinya gini ya. Kita teman-teman agak berat untuk mendapatkan harga bottom. Seperti itu, harga bottom. Contohnya misalnya bottomnya 4630 lah saya bilang ya. Mungkin setelah dia mantul dari 4630, dia nggak sentuh lagi 4630. Kita agak berat memang mendapatkan harga bottom. Tapi setidaknya ketika kita buy saham ini, kita sudah pastikan bandarnya sudah masuk. Seperti itu. Sudah ada pondasi volume. Seperti itu teman-teman. Artinya ketika kita buy saham ini, uang kita sudah aman. Oh, berarti ini agak berat untuk turun kembali. Seperti itu. Kalau dia sudah masuk dalam konsep ini. Agak berat untuk turun kembali. Memang saya tidak dapat harga paling rendah, tidak. Tapi setidaknya ketika saya masuk ke saham ini, ketika uang saya masuk ke saham ini, saya sudah yakin dan percaya saham ini agak berat untuk turun. Dikarenakan saya masuk dan saya sudah memastikan bahwa bandar sudah masuk di saham ini. Dia uangnya udah masuk. Kalau uangnya udah masuk, maka berpotensi sekali saya akan bisa memperoleh cuan. Agak berat untuk turun. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya umumnya yang saya pakai adalah dari 10 saham yang saya riset, ketika dia berada di area TBP ini dan dia mulai mantul setelah 7 hari, maka target sell yang kita tentukan itu adalah di atas luar area TBP ini gitu. Bukan berarti ketika dia masuk di area TBP ini dan dia mantul dia akan naik terus lebih tinggi, enggak. Enggak seperti itu karena jadi konsepnya pola pikirnya seperti ini teman-teman. Dia masuk area TBP ini. Bisa dikatakan adalah dia adalah sampai di sini ada bisa kita katakan adalah 100M. Ya, 100M. Di area TBP tersebut 100M. Ya, di sini. 100M di sini dia. Baru dia mulai mantul. Nah, 100M ini nafasnya sampai mana? Itu dia, teman-teman. Nafasnya sampai mana? 100M ini bisa kita ketahui, Pak. Penen bisa dengan teknik unfold bisa kita hitung. 100M ini nafasnya sampai mana? Ya mungkin nafasnya cuma sampai 4.800 atau 4.850 begitu. Jadi bukan berarti ketika dia mantul dari RTBP ini, dia akan naik lebih tinggi. Enggak. Konsep yang saya sampaikan kepada Anda adalah ketika dia mantul dari area TBP ini, kita bisa menjual harga sahamnya di luar area TBP, di atasnya. Itu rutin saya lakukan dan berhasil dengan cuan, teman-teman. Gitu. Jadi bisa saja dia 100M ini masuk sampai ke 4.800, baru akhirnya longsor lagi ke bawah. Itu bisa. Bisa seperti itu. Nah, keluar dari sini dia akhirnya longsor lagi ke bawah begitu. Bisa, teman-teman. Hal itu bisa. Nah, tergantung berapa modal yang di sini. Kalau memang sahamnya mau naik lagi, tentunya ketika dia masuk ke 4.800 atau 4.850, ya, atau ke 4.900, dia harus melakukan akumulasi lagi kembali di sini. Yaitu biasanya dia lakukannya dengan sideways lagi beberapa saat. Gitu. Yaitu dengan konsep 3-7 hari lagi. Sideways lagi dia. Artinya apa? Dia nambah muatan. Nah, di situ nanti tambah muatan dia misalnya di 4.900 ya. Saya sampaikan dia nambah muatan misalnya 300M. Ya 300M di situ di 3.900. Nah, ini akan naik kembali gitu. Naik kembali. Lebih naik lagi dia. Tapi kalau misalnya di 4.900 yang 100M ini dibuangnya, itu akan longsor dan jebol kembali ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Itulah dia konsep yang dipakai. Seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa kekuatan ini. Jadi bukan berarti dia ketika dia sekali lagi saya sampaikan, mantul dari TBP ini dia akan naik terus lebih tinggi. Enggak seperti itu. Artinya apa? Ketika dia mantul dari TBP, kita bisa menjual di luar area TBP atau di atas area TBP untuk memperoleh cuan begitu. Kalau kita memang mau hold, kita pastikan ketika dia keluar dari area TBP, saham ini melakukan akumulasi kembali. Seperti itu pola pikir dan cara mainnya, teman-teman. Seperti itu. Dan ini bisa Anda terapkan di seluruh saham di Bursa Efek. Seperti itu. Saya melakukan teknik hal ini, saya riset misalnya 10 saham ya. Saya pernah melakukannya itu adalah 10 saham saya riset. Nah, saya riset 10 saham itu ya. Saya mendapatkan itu sekitar 8 saham melakukan hal ini. Ya. Nah, jadi 8 saham itu sesuai area TBP. 8 saham. 2 saham tidak. 2 saham itu umumnya yang nggak liquid. Seperti contohnya saham port ya, PORT, port atau Alka gitu yang volumenya kecil-kecil, teman-teman. Yang nggak liquid, yang transaksinya tipis seperti itu. Itu lari dari area TBP, lari dari ke konsep ini. Tapi kalau yang liquid yang banyak volumenya, yang transaksinya setiap hari besar itu sesuai dengan area yang saya sampaikan, teman-teman. Nah, untuk pemaparan atau pengembangan konsep ini, teman-teman, ya puji Tuhan bagaimana caranya, ya. Sekalipun saya nggak mampu di technical analysis, akhirnya saya mampu di analisa volume.
Artinya apa? Saya sudah belajar technical analysis, saya sudah belajar fundamental analysis, saya sudah belajar bandarmologi broker summary, tapi ketika saya belajar tiga-tiga ini, saya tidak berani yang namanya buka kursus atau kelas saham, teman-teman. Seperti itu, nggak berani. Tapi ketika saya belajar analisa volume, saya berani buka kursus kelas saham, yang dimana member saya sekarang adalah 201 orang. Seperti itu. 201 orang, teman-teman. Jadi, seperti ini dia. Inilah member-member saya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita komunitas kita ya. Nah, ini member saya sudah 201 orang. Seperti itu. Yang belajar tentang teknik analisa volume. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pengembangan terhadap teknik analisa volume, bisa menghubungi saya. Seperti itu, bisa melalui kolom komentar atau bagaimana bisa. Yang ingin belajar. Seperti itu dia ya. Tentunya bisa bergabung di channel kita, channel Bikop, yang dimana ini dia channelnya di sini ya. Ini ya channelnya yang followersnya sudah 1.900 orang, channelnya di sini, linknya ada di bio ya, linknya ada di bio, di kolom komentar, di description nanti saya sampaikan linknya, teman-teman bisa bergabung di sana, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi artinya apa? Ya saya sampaikan sedikit sama teman-teman, banyak dari para member saya itu adalah member saya ya, atau yang udah belajar lah, bukan member lah dibilang ya, yang belajar ya, belajar unfold ya, adalah orang-orang yang sudah punya teknik analisa. Dia sudah technical analisisnya bagus, atau bandarmologinya bagus, fundamentalnya bagus, tapi dia belajar kembali tentang volume untuk menyatukan, untuk memadukan, untuk menyatukan bahwa tekniknya ini dipadukan dengan ini biar analisanya lebih bagus, seperti itu. Saya banyak mengajarkan mengajarkan teknik volume ini kepada orang-orang yang sudah membuka kelas saham juga. Jadi dia membuka kelas saham technical analysis, lalu dia akhirnya belajar kembali kepada saya, seperti itu. Gitu, belajar. Tapi belajarnya dengan teknik unfold ini, karena pola pikirnya sama, bahwasanya technical analysis ini benar, adalah tidak ada yang salah, bisa kita pahami, tapi tetap validasinya adalah volume. Jadi pengembangannya dilakukan dengan volume, seperti itu. Hanya 1-2 saya sampaikan bahwasanya orang yang memang murni dari bawah atau murni dari belum tahu apa-apa akhirnya belajar unfold. Hanya 1-2. Tapi rata-rata umumnya seluruh member saya yang 201 orang tadi ya, rata-rata adalah orang yang sudah punya basic sehingga melakukan pengembangan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah dia sedikit yang saya sampaikan untuk analisa penentuan area TBP ini. Yang saya anjurkan Anda jangan buy di support, tapi dengan teknik inilah lakukan. Saya yakin dan percaya ya, menurut teman-teman bagaimana itu penilaian teman-teman, kira-kira bermanfaat atau tidak, bagus atau tidak, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Seperti itu. Di mana titik kesalahannya, saya butuh koreksi juga supaya saya bisa memberikan yang lebih baik kepada teman-teman, yang terbaik kepada teman-teman. Seperti itu dia. Jadi buat teman-teman yang juga ingin belajar teknik analisa volume ini, bisa menghubungi saya di join di channel kita ya, channel Telegram Bikop Indonesia, supaya mendapatkan linknya, bagaimana syarat dan ketentuannya, bisa ikut serta di dalamnya. Seperti itu. Karena saya tidak menerima siapapun yang ingin mendaftar, tidak. Artinya begini teman-teman, saya hanya menerima orang-orang yang serius untuk belajar analisa volume. Seperti itu. Saya tidak memilih orang yang dia punya uangnya banyak, ya, tapi ketika saya nanti melakukan interview, jadi kalau untuk belajar analisa volume ini ada interviewnya teman-teman, akan saya tanyakan, kalau saya melihat dalam proses interview ini Anda memang hanya cuma untuk iseng-iseng saja, tapi karena Anda punya duit, saya akan tolak Anda. Seperti itu. Saya hanya menerima orang-orang yang memang serius dalam proses interview, saya lihat dia serius dan fokus untuk belajar. Seperti itu. Yang tidak fokus untuk belajar, tidak akan saya terima. Seperti itu. Karena sayang uangnya. Sayang uangnya, ikut kelas nanti, rupanya Anda nggak serius, itu sayang, jadi lebih baik Anda nggak usah ikut. Seperti itu dia. Walaupun uang Anda banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu dia dari saya, sedikit dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, sampai bertemu kita di analisa saham yang berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan kepada teman-teman untuk membuat trading plan teman-teman lebih baik lagi. Salam dari saya, Pinem Excellent.